Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita di tempat yang mulia ini, salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Darus Salam yang semoga Allah berkahi ini. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita menuju ke masjid ini demi melaksanakan satu kewajiban ya, di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah kegiatan sehari-hari kita mencari nafkah, namun alhamdulillah kita tidak lupa sholat. Banyak di luar sana para ikhwah kita yang lupa kepada ibadah sholatnya, lupa sama sholat karena cari kerja, lupa sama sholat karena tokonya rame. Semua Allah dikasih rezeki bukan membuat dia ingat kepada Allah, tapi membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun alhamdulillah, semoga bapak-bapak di sini bukan termasuk orang-orang yang demikian. Semoga kita semua selalu dibimbing oleh Allah dan diberi hidayah oleh Allah untuk selalu ingat sholat, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para ikhwah sekalian, para bapak-bapak yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang menurut anak kisah ini perlu kita jadikan sebagai ibrah, perlu kita jadikan sebagai sesuatu yang kita tiru. Ada seorang ibu-ibu yang sudah umurnya lumayan tua. Ibu-ibu ini ditinggal oleh suaminya. Suaminya meninggal dunia dan beliau memiliki 2 anak laki-laki. 2 anak laki-laki ini bisa dibilang perekonomiannya ya, mepet ya. Hidup seadanya, bukan orang mampu, tidak punya pekerjaan tetap. Sepeninggalan ayahnya, dia mau tidak mau berdua ini mereka harus menghidupkan ibunya. Kebetulan 2 bersaudara ini atau kisah ini terjadi di Saudi Arabia. Kita tahu di sana dahulu mereka-mereka yang tidak punya pekerjaan tetap, mereka naksi ya, jadi taksi. Jadi nanti orang ngompreng di jalan ya, nyetop gini dia berhenti, dianterin orang mau kemana dibayar, kesini berapa, kesini sekian, oh kemahalan segini, oh ya oke sudah, ya bismillah naik gitu. Nanti kalau ada yang nyetop lagi dia berhenti lagi, mau kemana, kalau satu jalur sama dia diajak juga sama, bayar berapa sekian ya diajak, seperti itu kerja taksi lah seperti itu, dan bebas di sana ya, selama dia warga negara Saudi bebas dia melakukan itu, mencari uang. 2 kakak adik ini kerjanya seperti itu. Abahnya sudah tidak ada, yang mana sekarang ibunya dia harus tanggung. Yang nomor 1 yaitu nanggung pembayaran sewa rumah ibunya. Ya, di sana tidak mudah orang itu beli rumah para jemaah. Kebanyakan rumah itu disewa. Yang mana dia dalam 1 tahun harus mengeluarkan uang kira-kira 28.000 rial. Kira-kira 28.000 itu 100 juta lebih para jemaah sekalian. Mungkin 110 juta lah kira-kira. Atau 115 juta kurang lebih.
sedangkan kerjaan tetap tidak punya. Dia harus berusaha terus untuk mengumpulkan uang demi menghidupkan ibunya, sewain rumah untuk ibunya. Bahu-membahu kakak adik ini para jamaah sekalian, naksi sana naksi sini, berangkat pagi pulang malam, kumpulin uang sebanyak mungkin yang mereka bisa untuk menghidupkan ibunya. Subhanallah, dua anak ini ketahuan sama ibunya suka main domino sama teman-temannya, suka main gapleh lah istilahnya kalau kita bilang. Namun ibunya tidak senang anaknya seperti itu. Jadi kalau ketahuan sama ibunya dimarahin, berhenti main, jangan main lagi, awas kalau main lagi. Ibunya marah-marah. Akhirnya ya mereka berdua taat sama ibunya. Sudah ibu, saya sudah berhenti mainnya, sudah selesai, saya tidak mau main lagi, katanya kakak adik ini. Namun suatu hari ya, karena setiap hari beliau itu datang ke rumah bawa uang hasil taksi ya, uang hasil taksinya semua dia dikumpulin dari kakaknya, dikumpulin dari adiknya, dikumpulin jadi satu, diikat di satu plastik sampai dapat banyak uang. Ya mungkin kira-kira ada 10.000 real mungkin. Sudah dikumpulin dalam beberapa bulan, dia kerja banting tulang untuk menutupi biaya bayar sewa. Kalau tidak ibunya bisa dikeluarin dari rumah. Rumahnya harus bayar sewa. Yang mana kita tahu bayar sewa suruh pilih, mau bayar 4 bulan sekali selama setahun, jadi 3 kali angsuran dalam setahun, atau mau bayar 2 kali angsuran setiap 6 bulan, silahkan. Pokoknya setiap sesuai dengan kontraknya mau bayar berapa. Mungkin setengahnya sudah dibayar, sisa setengahnya lagi belum, dia harus bahu-membahu bayar sewa rumah ibunya. Dan dia tinggal di situ sama ibunya juga. Dikumpulin lah uang para jamaah. Ya, sama dia digulung dengan tisu dan dimasukkan ke plastik. Banyak uangnya. Kira-kira ada 10.000 real, mungkin kalau sekarang uangnya ya 10.000 itu 40 juta kira-kira. Hasil jerih payah dia kerja beberapa bulan belakangan ini. Kerjanya di jalanan ke sana kemari, naksi, sama dia disembunyiin di kamarnya para jamaah. Di satu tempat yang mungkin ya, tak semudah itu kelihatan mata, cuman kalau ada orang beres-beres kamar ya ketahuan gitu. Ada bingkisan itu, ada bungkus sesuatu itu. Ditinggallah di kamarnya uang ini, disembunyikan sama dia. Kalau tidak salah disembunyikan di bawah bantalnya. Sudah. Dia seperti biasa, anak ini kakak adik ini keluar cari nafkah. Di waktu itu kebetulan ibunya masuk ke kamar kedua anak ini, bersihin kamarnya kedua anaknya. Ya, anaknya masih muda para jamaah, bukan orang tua. Bersihin kamarnya ibunya, ibunya menemui bingkisan itu. Ibunya marah para jamaah. Dipikir bingkisan ini adalah kartu domino yang selama ini dilarang, itu ternyata masih main anaknya. Tak berpikir panjang sama ibu ini, diambil itu bingkisan dengan marah, ya, dibakar jamaah. Dibakar sampai gosong, abunya disapu, dimasukkan ke dalam bak sampah. Sebentar lagi adiknya datang, dimarahin sama ibunya. Ini adiknya datang ke rumahnya, si yang lebih muda datang, dimarahin sama ibunya. Saya bilang berhenti main, kamu sudah bilang mau berhenti, kok masih main sampai sekarang? Bingung adiknya. Iya bu, iya, lihat jamaah, dia tidak bantah jamaah. Iya bu, sama ibunya cuma iya saja. Kenapa kamu masih sembunyiin kartu itu? Kartu apa bu? Itu yang kamu taruh di bawah bantal itu, kartu domino kan? Kaget dia. Dia tidak bilang bukan. Mana bu bingkisannya? Sudah habis saya bakar, kata ibunya. Subhanallah. Ibunya marah-marah para jamaah, dipikir yang dibakar itu domino, padahal uang buat hidupkan ibunya. Banting tulang berbulan-bulan untuk bayar, untuk menghidupkan ibunya.
dibakar sama ibunya tanpa ibunya tahu kalau isinya itu uang. Apa yang dilakukan anak muda ini jamaah? Diam. Sudah dibakar. Oh iya bu, saya minta maaf, saya tidak lagi-lagi. Anak ini tidak teriak-teriak, bu itu uang bu, bukan, tidak ada. Anak ini cuma bilang, iya bu, saya minta maaf bu. Lihat mukanya berubah seperti itu. Ya anak muda ini, ya, tidak lama setelah itu datang abangnya. Abangnya datang, lihat kok ada ketegangan di dalam rumah antara ibu sama adiknya. Abangnya dimarahin juga. Kamu ini juga, saya sudah larang main, masih aja main. Bingung abangnya, ya ibunya diem aja, abangnya diem aja, tidak bantah juga. Selesai perkara, masuk ke kamar, ada apa kata abangnya? Kenapa ibu kok marah-marah? Tanya sama adik. Kata adiknya, itu uang kita yang kita kumpulin, ketahuan sama ibu, dibakar, dipikir kartu domino. Terus kamu bilang apa sama ibu? Ana tidak bilang apa-apa. Ana cuma iya aja sama ibu. Ana tidak bilang itu isinya uang dan lain sebagainya. Apa yang dikatakan jamaah sama abangnya bagus. Jangan sakiti hatinya ibu. Tidak apa-apa, biar semoga Allah ganti. Subhanallah. Ya kita lihat jemaah, ini anak muda 2 orang menghidupkan ibunya, banting tulang, ya, habis waktunya sehari-hari untuk kasih nafkah ibunya, uangnya dibakar, dia tidak bantah, bahkan ibunya tidak tahu kalau itu uang isinya. Dia tidak mau sakiti hatinya ibunya. Tidak apa-apa, jangan sakiti hatinya ibu. Ibu sudah capek rawat kita selama ini. Subhanallah. Dan kita bandingkan jamaah sama apa yang terjadi di kalangan kaum muslimin sekarang. Ibunya dititip ke panti jompo. 3 bersaudara tanda tangan sudah sepakat mau mengantarkan ibunya ke panti jompo karena tidak ada waktu untuk merawat ibu. Apa ini yang diperintahkan sama Islam? Apa ini yang Allah perintahkan bagi kita para anak? Apa ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita? Kalau tidak ada waktu, titipkan orang tua ke panti jompo, titipkan ke orang sana. Subhanallah. Apakah mereka tidak tahu para jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan bahwasanya jangan engkau menyembah kepada selain Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua. Imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Mau mereka sudah tua, salah satu di antara mereka atau keduanya sudah tua, jangan sekali-kali bilang jangan. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangan dibantah, dikerasin orang tua itu jemaah. Katakan kepada dia, kepada kedua orang tua, qawlan karīmā, kata-kata yang karim, kata-kata yang mulia. Seorang tabi'in, Sa'id bin Jubair rahimahullah, pernah datang kepada Abdullah bin Abbas, bertanya kepada Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, aku sudah tahu semua ayat-ayat yang menjelaskan tentang birrul walidain.
tentang berbakti kepada orang tua. Hanya satu saja yang belum ana tahu. Wa qul lahuma qaulan karima, katakan kepada kedua orang tua perkataan yang karim. Seperti apa itu? Saya tidak tahu. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas menjelaskan qaulan karima. Kata Abdullah bin Abbas, qaulan karima itu adalah qaulul abdul mudhnib, perkataan seorang hamba sahaya yang sedang berbuat salah. Hamba sahaya berbuat salah. Hamba sahaya itu budak, para jemaah. Sudah budak, dijual belikan, bikin salah sama tuannya, sedangkan tuannya itu suka marah, tuannya itu emosional. Gimana jemaah? Gimana cara ngomongnya kira-kira? Ini sudah hamba sahaya, nih budak, bikin salah lagi, disuruh sama tuannya, ini kamu beli ini, dia salah beli. Dikenal sama dia, tuannya tukang marah. Bagaimana caranya si budak ini ngomong sama tuannya sekarang? Lapor bahwasanya dia salah. Gimana kira-kira ngomongnya? Apakah bilang, tuan anak minta maaf deh, ini anak salah beli, apakah begitu? Atau dia pelan-pelan ngomongnya? Minta maaf tuan, anak ini salah beli, tolong dimaafkan. Begitu ngomong sama orang tua, katanya Abdullah bin Abbas. Itu qaulan karimah. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala qaulan karimah. Bagaimana di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Kami wasiatkan kepada manusia, seluruh orang, seluruh yang merasa dirinya manusia diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa isi wasiatnya? Biwalidayhi, kedua orang tuanya. Kenapa? Hamalathu ummuhu, ibunya sudah mengandung dia, wahnan ala wahnin, lelah di atas kelelahan. Wa fisaluhu fi amain, disusui 2 tahun. Sudah capek 9 bulan, 10 bulan mengandung, makan ini muntah, tidak bisa tidur, sakit. Sudah lahir meregang nyawa, setelah lahir disusui 2 tahun. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Maka bersyukurlah engkau kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tua kalian, dan ingat kalian akan kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya betapa manusia yang paling berhak oleh kita diperlakukan dengan baik itu adalah kedua orang tua, terutama ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, dia berkata, "Wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni suhbati atau bihusni sahabati?" Siapa manusia yang paling pantas, yang paling berhak untuk saya berbuat baik kepadanya, yang paling berhak untuk saya gauli dengan baik? Siapa? Qala ummuka, ibumu. Terus dia tanya lagi, "Tsumma man?" Terus siapa? Ibu, ummuka. 2 kali sudah. "Tsumma man?" Terus siapa? Ummuka, ibumu. Qala tsumma man? Qala abuka. Yang keempat baru bapakmu. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk 3 kali berturut-turut kita ini mengedepankan ibu kita, lalu alasan apa lagi yang mau kita ucapkan di hadapan Allah kelak bagi orang-orang yang menelantarkan orang tuanya?
Anak-anak yang sibuk sama kerjanya, punya anak, anaknya dititipkan ke ibunya, ibunya dibuat sulit hidupnya. Bukankah itu salah satu uququl walidain? Betul, neneknya sayang sama cucunya, iya. Tapi apakah benar? Apakah pantas sudah ibu kita setengah mati didik kita? Sudah kita besar, kita sudah bersuami, beristri, punya anak, dititip ke ibunya. Ibunya disuruh kejar anaknya kalau anaknya lari. Ibunya yang timang-timang sampai sakit pinggang, pegang cucunya. Pantaskah itu para jamaah? Dengan alasan anak sibuk kerja, tanggung jawab. Punya anak, anak itu amanat Allah berikan buat kita, bukan sama kita dititipkan ke ibu. Betul, memang nenek kakeknya sayang. Apa besok yang mau kita jawab di hadapan Allah? Kenapa kok nyusahin orang tua? Subhanallah. Hanya mencari sesuap nasi, ya, mencari uang yang tidak seberapa, orang tuanya sama dia dibuat sakit pinggang, dibuat kepikiran, anaknya nangis, kasih makan susah dan lain sebagainya. Dia ketawa-ketawa sama temannya di luar, di kantor, di tempat kerja. Subhanallah. Hati-hati para jamaah sekalian. Uququl walidain, ya, durhaka sama orang tua itu kata para ulama bukan cuma kita kurang ajar ngomong, mukul orang tua dan lain sebagainya, bukan. Menyakiti hati orang tua itu uququl walidain. Bikin repot, bikin susah orang tua, itu salah satu bentuk uququl walidain. Para jemaah sekalian semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di dalam hadis tersebut disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Nimtu." Aku tidur suatu malam. Fara'aituni fil jannah. Lalu aku bermimpi aku masuk surga. Ini katanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Aku tertidur dan aku bermimpi aku masuk surga. Fasami'tu sauta qari'in yaqra. Lalu aku mendengar suara seseorang sedang membaca. Ini di surga. Fakultu man hadha. Terus aku bertanya, siapa? Suaranya siapa ini? Qalu hadza Harithatu ibnu Nu'man. Dia itu atau itu adalah suaranya Harithah ibnu Nu'man. Jadi Aisyah ini bangun tidur, cerita sama Rasulullah, aku mimpi masuk surga, terus dia mendengar seseorang yang baca Quran. Suaranya siapa? Itu suaranya Harithatu ibnu Nu'man. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, para jamaah sekalian, kadzakal bir, kadzakal bir. Itulah hasil dari birrul walidain, itulah hasil dari birrul walidain. Dan ternyata Harithatu ibnu Nu'man adalah orang yang paling birrul walidain, atau orang yang paling berbuat baik kepada ibunya. Dalam hadis ini kita dijelaskan, orang yang birrul walidain, yang baik sama bapaknya, baik sama ibunya, itu masuk surga para jamaah sekalian. Subhanallah. Di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, tentang seorang laki-laki yang berbakti luar biasa kepada ibunya. Ibunya lumpuh, tidak bisa jalan kemana-mana, ibunya sama beliau digendong. Yang mana ini membuktikan bahwasanya birrul walidain itu adalah salah satu sebab diterimanya doa seseorang. Mau doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, terutama kepada ibu. Disebutkan di sini para jamaah sekalian, an Aisar atau an Asir bin Jabir, dari seseorang bernama Asir bin Jabir, beliau berkata,
kana Umar bin Khattab, dahulu Umar bin Khattab, idza ata alaihi amdadu ahli Yaman, jika datang kepadanya bantuan tentara dari Yaman, sama Umar ditanya, afikum Uwais bin Amir, apakah di antara kalian yang datang dari Yaman ini ada yang namanya Uwais bin Amir? Setiap datang dari Yaman ditanya sama Umar bin Khattab, hatta ata ala Uwais, sampai hari yang ditunggu-tunggu itu datang para jamaah. Apakah ada Uwais di antara kalian? Tidak ada awalnya. Nanti berapa lama lagi datang lagi, ditanya lagi, apakah ada Uwais? Tidak ada. Sampai suatu hari, apakah ada yang namanya Uwais bin Amir? Ada, ana. Allahu Akbar. Ini orang yang dicari sama Umar bin Khattab selama ini. Sini kamu, dipegang sama Umar. Karena mungkin Umar tidak percaya begitu saja. Bisa jadi Uwais bin Amir yang lain ditanya sama Umar, Uwais bin Amir, kamu namanya Uwais bin Amir? Qala na'am, iya. Qala min Murad, kamu dari tempat namanya Murad. Thumma min Qarn, dari daerah Qarn. Katanya Uwais, betul. Ditanya lagi sama Umar, fakana bika barasun fabara'ta minhu illa mawdi'a dirham, dahulu kamu sakit kulit dan kamu sudah sembuh kecuali sisa sebesar uang koin saja kecil yang belum sembuh. Betul, katanya Uwais. Qala laka walida, kamu kan punya ibu. Betul ya kamu punya ibu? Iya betul, anak punya ibu. Qala, kata Umar bin Khattab, ini orangnya. Ini orang yang sama Rasulullah SAW disebutkan saat Rasulullah masih hidup. Kata Umar, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Kita lihat gimana cintanya Umar bin Khattab sama Rasulullah, jamaah. Rasulullah sudah lama meninggal, diingat sama Umar bin Khattab sabda Nabi, kalau ada yang namanya Uwais, pegang. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'a amdadi ahli Yaman, kelak akan datang seseorang namanya Uwais bin Amir, dia datang bersama tentara-tentara dari Yaman. Min Murad, dari kampung namanya Murad, atau dari kabilah Murad. Min Qarn, dari daerah namanya Qarn. Kana bihi barasun fabara'a minhu illa mawdi'a dirham, dia dulu pernah sakit kulit dan sembuh, tersisa cuman sakitnya tersisa sebesar koin saja, sebesar dirham saja. Lahu walidatun wa huwa biha barrun, dia punya seorang ibu dan dia berbakti luar biasa sama ibunya. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah, kalau dia angkat tangan minta sama Allah, langsung sama Allah dijawab doanya. Ini Rasulullah yang bilang, jamaah. Didengar sama Umar bin Khattab. Fa in istata'ta an yastaghfira laka fa'fa'al, kalau kamu bisa minta doa sama dia supaya diampuni, lakukan. Fastaghfirli, kata Umar. Jadi sudah ketemu sama Uwais, dipegang Uwais, diceritain dulu Rasulullah pernah nyebut namamu saat Rasulullah masih hidup. Rasulullah jelaskan tentang kamu semua dari A sampai Z, dijelaskan sama Rasulullah. Kalau kamu bisa minta doa sama dia, minta doa. Anda bayangin para jamaah sekalian, gimana perasaannya Uwais Al-Qarni dikasih tahu seperti itu sama Umar. Subhanallah. Sekarang mintakanlah ampun untukku, katanya Umar. Fastaghfaralahu, dimintakan ampun sama Umar untuk Uwais, untuk Umar. Umar minta ampun sama Uwais, dimintakan ampun kepada Allah SWT untuk Umar. Faqala lahu Umar, lalu Umar mengatakan kepada beliau, aina turid, kamu mau kemana? Ana mau ke Kufah, mau ke Irak. Qala ala aktubu laka ila amiliha, maukah saya tuliskan untukmu, saya tuliskan kepada gubernurnya Kufah, orang yang berkuasa di Kufah, agar memperhatikanmu. Qala akunu fi ghabra'in nas ahabbu ilayya, aku lebih senang hidup biasa-biasa saja. Ini bahaya para jamaah. Uwais tahu nih kalau ini yang Umar katakan ini diketahui banyak orang, bahaya. Ini bisa dikeroyok orang, semuanya minta didoakan, repot ya. Dipandang sama orang, wah ini orang hebat kata Rasulullah kalau doa begini. Akhirnya ujub dan lain sebagainya. Uwais tidak mau seperti itu. Ana lebih senang tidak dikenal sama orang ya. Aku fi qabra'in nas ahabbu ilayya. Qala falamma kana min al-'amil muqbil hajja rajulun min ashrafihim fawafaqa Umar.
di tahun depan ada orang-orang yang naik haji. Ketemulah sama Umar bin Khattab. Orang dari Kufah naik haji ketemu sama Umar bin Khattab, fasa'alahu an Uwais. Umar tanya kepada orang yang naik haji ini tentang Uwais. Gimana kabarnya Uwais di sana di Kufah? Qala taraktuhu rathal bait qalilul mata'. Ya gitu keadaannya Uwais. Miskin, tidak punya apa-apa. Ya. Qalilul mata', tidak punya barang apa-apa, tidak punya harta. Qala, kata Umar kepada orang ini, ana mendengar dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kalau datang kepadamu Uwais bin Amir dengan tentara Yaman, ya, dari tempat namanya Murad atau dari suku Murad, dari tempat namanya Qarn, ya, dia dulu pernah sakit kulit dan yang seterusnya yang disebutkan sama Rasulullah tadi, ya, kalau dia minta doa sama Allah, Allah akan jawab doanya. Orang ini para jamaah sekalian pulang dari haji, datang ke Kufah, dicari Uwais sama dia. Kalau kamu bisa minta ampun, katanya Umar, minta ampun. Doanya sama Allah dikabulkan. Pulang dia ke Kufah, dicari Uwais sama dia. Dapat Uwais. Nah, katanya dia fa'ata Uwaisan, dapat Uwais, dia bilang ke Uwais, istaghfirli, Uwais, mintakanlah ampun bagiku, doa kepada Allah, mintakanlah ampun untukku. Katanya Uwais, anta ahdatsu ahdan bi safarin saleh. Kamu ini baru pulang naik haji, baru pulang safar yang soleh, kamu aja doa, insya Allah diterima doanya sama Allah. Kamu baru naik haji. Katanya dia, istaghfirli, mintain ampun buat ana, kata dia. Qala istaghfirli, tolong mintain ampun. Diulang lagi sama Uwais, kamu ini baru pulang dari haji. Kata dia, tidak bisa. Istaghfir, dipegang sama orang ini, ampuni. Minta doa, doakan kepada Allah, ampuni aku, agar aku diampuni sama Allah. Uwais baru sadar, kayaknya orang ini ketemu sama Umar bin Khattab. Laqita Umar, kamu ketemu sama Umar ya? Iya. Baru Uwais fastaghfara lahu. Ya, akhirnya sama Uwais dimintakan ampun. Para jamaah sekalian, dari kisah ini para jamaah sangat jelas, ya, orang yang berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada ibunya, diterima doanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meminta apa sama Allah dikasih. Dan juga Rasulullah SAW dahulu, ya, dari saking sayangnya sama ibunya, Rasulullah SAW bersabda, ista'dantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dhan li. Aku izin kepada Allah untuk memintakan ampun untuk ibuku, sama Allah tidak dikasih izin. Ya, wasta'dantuhu an azura qabraha fa'adina li. Tapi aku minta izin untuk berziarah kepada kuburannya ibuku, Rasulullah kasih izin. Gimana Rasulullah SAW, ya, berusaha untuk terus berbakti sama orang tuanya, meskipun orang tuanya sudah mati. Diceritakan lagi para jamaah sekalian dari Sa'id bin Abi Burdah atau bin Abi Burdah an abihi, dari bapaknya bercerita, kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yatufu bil baiti fara'a rajulan yatufu bil baiti hamilan ummuhu wa huwa yaqul subhanallah. Ya, suatu hari Ibnu Umar radhiyallahu anhu lagi tawaf di Makkah, tawaf di Ka'bah. Setelah tawaf dia lihat ada orang gendong ibunya lagi tawaf jamaah. Dan dia bercerita kepada Ibnu Umar, inni laha ba'iruha al-mudhallal, sungguh aku ini bagi ibuku seperti hewan tunggangan. In dhu'irat rikabuha lam udhar ahmiluha ma hamalatni akthar atau qala atwal. Subhanallah. Jadi ceritanya orang ini naik haji para jamaah sekalian, ibunya digendong. Dia berangkat dari negeri Yaman sana. Ada yang bilang kisah ini adalah Uwais bin Amir, tapi kata ulama lain ini orang yang lain, bukan. Datang dari Yaman para jamaah, ibunya digendong, naik haji,
tawaf ibunya digendong, sa'i ibunya digendong, berangkat ke Mina ibunya digendong, ke Musdalifah, ke Arafah, ke Musdalifah, kembali ke Mina lagi, lempar jumrah ibunya digendong. Ana sebagai hewan tunggangan ibu ana. Kata dia, atarani ya Ibnu Umar jazaituha. Gimana menurut pendapatmu hai Ibnu Umar? Apakah kira-kira aku sudah balas budi kepada ibuku? Sudah selesai birrul walidain gara-gara sudah gendong ibunya kemana-mana saat naik haji? Apa yang dijawab sama Abdullah bin Umar? La, tidak bisa. Wala zafratan min zafaratiha, meskipun itu hanya satu helaan nafas saja. Saat ibumu melahirkanmu, kamu belum bisa membayar dengan itu semua, satu helaan nafas saja. Saat ibu kita melahirkan kita, satu helaan nafas itu para jamaah, ini haji gendong ibunya ke sana kemari, itu belum bisa balas satu helaan nafas saja saat ibu kita melahirkan kita. Apa kabar ibu kita helaan nafasnya berkali-kali, lahir susah payah, habis itu disusui. Kalau kita sakit malam-malam ibu gelisah, digendong tak tidur sampai ngantuk-ngantuk, ya, dididik sampai besar. Sudah besar ibunya dititip ke panti jompo jamaah. Mungkin kita tidak pernah gendong ibu para jamaah. Kita sulit mau gendong ibu kita. Ya, gimana dengan orang ini yang sudah gendong ibunya luar biasa, tapi ternyata itu semua tidak cukup untuk membalas budi. Ya. Dikisahkan di kisah yang lain bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtarih fayu'tiqahu. Tidaklah seorang anak itu bisa balas budi orang tuanya kecuali seorang anak yang mana orang tuanya itu budak, sama anaknya orang tuanya dibeli, dibebaskan dari perbudakan, baru itu bisa balas budi orang tuanya. Sebelum itu atau selain itu tidak bisa jamaah. Di hadis yang lain dijelaskan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, dan juga oleh Imam Abu Daud, dan juga Imam Ibnu Majah, dan Imam An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban, dan disahihkan hadisnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam hadis ini diceritakan para jamaah sekalian, ada seorang anak, beliau waktu itu bertekad untuk berhijrah ke Madinah dari Mekah. Dari sahabat-sahabat semua berangkat hijrah, dia ingin hijrah juga ke Madinah. Dijelaskan di sini, an Atha ibn Sa'id an abihi an Abdullah bin Amr ibn As anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang datang kepada Rasulullah sallam, dia lapor kepada Rasulullah, inni ji'tu ubayyi'uka 'alal hijrah, aku datang kepadamu wahai Rasulullah membaiatmu atas hijrah, ana mau hijrah, kata dia. Walaqad taraktu abawayya yabkiyan, dan aku meninggalkan kedua orang tuaku di rumah menangis terisak-isak. Apa kata Rasulullah SAW? Irji ilaihima, pulang kepada keduanya, fa'adhighuma, bikin mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya nangis. Para jamaah, hijrah itu ibadah yang sangat besar. Hijrah itu pahalanya besar. Membaiat Rasulullah SAW, mau hijrah, mau berangkat, tapi ternyata dia tinggalkan kedua orang tuanya nangis terisak-isak, sama Rasulullah suruh pulang, bikin keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Gimana juga satu kisah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, fasta'danahu fil jihad, minta izin kepada Rasulullah ingin ikut jihad. Para jamaah, jihad para jamaah, bukan cari uang, bukan, jihad fisabilillah. Kalau perang kalah mati syahid, izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anak mau ikut jihad, anak mau berangkat, mau ikut jihad.
Faqala ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu hidup? Masih hidup? Qala na'am, iya Rasulullah, masih ada, masih hidup. Qala fa fihima fajahid, berjihadlah kamu menghadapi mereka berdua, berusahalah kamu berbakti kepada mereka berdua. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian semoga rahmati Allah SWT, ini hadis-hadis yang kita baca, apa masih kurang para jemaah sekalian? Betapa dahsyatnya haknya kedua orang tua kepada kita. Namun sayang, banyak orang-orang yang sudah tahu tapi terkadang masih saja acuh tak acuh sama orang tua, keras, pelit sama orang tuanya. Kalau sama temannya Masya Allah dermawan, apa mau temannya dibelikan, dikasih hadiah, orang tuanya tidak pernah dikasih hadiah sama dia. Bapaknya sudah di PHK, tidak punya kerjaan lagi, ya. Anaknya alhamdulillah punya kerjaan, lupa sama orang tuanya. Dia lebih hormat sama mertuanya daripada sama orang tuanya. Subhanallah. Dia lebih pro sama keluarga istrinya daripada sama ibu sama bapaknya. Kalau ditelepon, maaf Wana sibuk, nanti saya telepon lagi, tapi tidak pernah ditelepon lagi. Dulu para jamaah sekalian, ada seorang ulama besar, ulama mengajarkan hadis, datang ke rumahnya ribuan muridnya para jamaah. Sebentar lagi ibunya datang, ini lagi ngajar jamaah ini, di depan ribuan muridnya. Imam besar ngajar depan muridnya, datang. Apa yang dikatakan sama ibunya? Sama ibunya dipanggil dengan panggilan lucunya dia saat dia masih kecil. Kalau murid-muridnya sama dia takut, wah, syekh manggilnya, guru besar. Sama ibunya dipanggil misalkan namanya Muhammad, Mat, panggilannya Mat gitu. Panggilan lucunya, dipanggil sama ibunya di depan ribuan muridnya. Mat, tuh kasih makan ayam tuh, sudah waktunya kasih makan ayam. Ini lagi belajar ilmu hadis, lagi ngajar ke ribuan muridnya, ibunya datang dipanggil seperti itu lagi. Sekarang sudah waktunya ngasih makan ayam, sana kasih makan ayam di depan murid-muridnya. Apa yang dikerjain? Kalau kita, Bu, tidak lihat Bu, kita lagi ngajar, kan kasih makan ayam bisa nanti Bu. Ulama ini para jamaah sekalian ditutup bukunya, bilang sama murid-muridnya, sebentar anak kasih makan ayam, balik lagi, belajar lagi. Gimana kisahnya Imam Hasan Al-Basri yang menangis terisak-isak saat ibunya meninggal dunia, nangis kayak anak kecil jamaah. Imam Hasan Al-Basri, Imam At-Tabi'in, siapa yang tidak kenal sama Hasan Al-Basri? Kalau bikin majelis ilmu, muridnya ribuan sana sampai tidak kelihatan mana ujungnya, saking banyaknya yang hadir. Saat ibunya tidak ada umur, meninggal dunia, nangis terisak-isak. Ditanya sama muridnya, wahai imam, kamu ini imam, ibumu mati kok kamu nangis begini kayak anak kecil? Bukankah ini sudah takdir, ibumu tidak ada umur? Katanya Imam Hasan Al-Basri, la abki jaza'an minal maut. Anak ini nangis terisak-isak bukan karena kematian ibu. Anak nangis terisak-isak ini karena dahulu ada pintu surga di dekat anak, tapi sekarang pintu surganya sudah tidak ada. Itu yang buat anak menangis. Itu para jamaah sekalian, orang-orang terdahulu kita, orang-orang yang sangat dahsyat, orang-orang yang sangat soleh, itu seperti itu sama orang tuanya. Dan juga Rasulullah SAW sangat banyak menjelaskan bahwasanya birrul walidain ini adalah salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ke barat ke timur, lillahi ta'ala, kita mengharap ridha Allah, jangan bohong. Kalau kita tidak birrul walidain, bohong semuanya. Rasulullah SAW bersabda, datang dari hadis An Abi Amr Asy-Syaibani, dia berkata kepadaku, sahibu hadhihi dar, wa asyara ila dar Abdullah. Ya, disebutkan di sini dari Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah SAW, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Qala thumma ay, terus apa? Thumma birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ay, lalu apa? Thummal jihad fi sabilillah, lalu jihad fi sabilillah. Jadi kalau ada orang yang kurang ajar sama orang tuanya terus teriak-teriak mau jihad, takbir sama orang tuanya kurang ajar, itu semuanya bohong para jamaah. Yang lebih dulu mestinya dia lakukan sama dia tidak dilakukan. Nomor 1 sholat di waktunya, nomor 2 birrul walidain, baru jihad. Dijelaskan di hadis yang lain bahwasanya orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya itu adalah jalur dibukakan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini berdagang setiap hari, kita datang ke pasar, kita buka toko, kita ini mau apa? Kita ingin mencari rezeki. Sama Rasulullah dikasih tahu, mau dibukakan rezeki sama Allah, lapang rezekinya, gampang rezekinya, ada caranya. Rasulullah SAW bersabda, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man ahabba ayyamudda lahu fi umrihi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, wa an yuzada lahu fi rizqihi, dan ditambah rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala, mau, falyabir walidayhi, maka birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, menjaga kedua orang tuanya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, jaga perasaannya, jaga kesehatannya, jaga semua kebutuhannya. Wal yasil rahimahu, dan sambung tali silaturahmi. Nomor 1 apa? Birrul walidain. Jangan kita ke barat ke timur, nongkrong sana nongkrong sini, anak mau silaturahmi, memanjangkan rezeki, panjang umur, salah. Silaturahmi itu bukan sama teman jamaah. Silaturahmi itu sama orang yang punya hubungan keluarga sama kita. Cucunya kakek, cucunya bapaknya kakek, ya. Anak cucunya, misanannya bapak, itu semuanya yang ada hubungan rahim sama kita. Itu namanya silaturahmi. Dan yang paling utama dari silaturahmi adalah birrul walidain. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, dan mungkin yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini yang mungkin kita jadikan sebagai pegangan kita sehari-hari. Kita setiap hari berdoa kepada Allah agar di hari itu kita dikasih ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita doa terus minta rezeki yang baik, kita minta ilmu yang bermanfaat dan yang seterusnya. Kita usaha keluar dari rumah nyari nafkah, kita ingin diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatu da'awatin yustajabu lahunna." Ada 3 doa yang sama Allah dijawab doanya. Wala syakka fihinna, dan tidak ada keraguan di dalamnya, dijawab pasti sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Yang kedua adalah wada'watul musafir, dan doanya orang yang sedang safar. Dan yang ketiga wada'watul walidi liwaladihi, doanya orang tua untuk anaknya. Mungkin para jamaah sekalian, selama ini Allah Subhanahu wa taala kasih rezeki kita lapang, kasih kita rezeki yang sangat mudah, sehat wal afiat, kita hidup bahagia, bisa tertawa setiap hari. Wallahi bisa jadi itu doa ibu kita para jamaah. Mereka angkat tangan di rumah setiap hari mendoakan kita tanpa kita tahu, tanpa kita minta. Kita sering tanya sama ibu, tolong doain bu, ini ada masalah begini-begini. Tidak usah minta nak sama ibu didoakan. Doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunggu kedua orang tua kita meninggal dunia para jamaah baru kita mau
berbakti sama orang tua. Jangan nunggu keduanya sudah tidak ada baru kita sadar selama ini ternyata hidup ana dipermudah sama Allah karena kedua orang tua, karena doanya orang tua. Semoga yang ana sampaikan ini para jamaah sekalian bisa bermanfaat buat ana pribadi dan buat jamaah sekalian. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dibubarkan para jamaah, ada beberapa hadiah yang mau kita bagikan. Cuman ana mau tanya. Ya, di sini ada 3 hadiah, 3 atau 4? Ya. Akhwat 2, ikhwannya 2. Ana mau tanya, siapa yang bisa sebutkan di sini ayat atau satu hadis saja atau satu ayat saja yang barusan di kajian ini ana sebutkan. Maknanya saja enggak apa-apa. Hadiah. Lumayan ini para jamaah. Minyak goreng lagi susah nih, ini hadiahnya minyak goreng jamaah. Bisa dihadiahkan buat ibu di rumah ini, senang ibunya. Subhanallah. Atau ada yang masih ingat hadis apa yang ana sebutkan tadi salah satunya? Pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Fadhal jamaah. Kalau enggak mau minyak gorengnya ana yang bawa. Silahkan. Al-akh. Amalan yang paling dicintai Allah yang pertama Adalah? Nah, betul. Masya Allah, kasih hadiahnya. Fadhal, kasih hadiahnya. Minyak goreng jamaah, berat lagi minyak gorengnya 2 liter loh, ini bukan 1 liter loh. Ya, fadhal, Masya Allah. Ada yang mau nambahin lagi? Satu hadis lagi? Jazakumullah khair. Masya Allah, di sini tawaduk semua jamaah. Tidak mau dikasih hadiah. Ya. Fadhal Bapak. Ibumu. Kemudian pertanyaan lagi yang ketiga, kepada siapa dia? Kepada ibumu. Baru kemudian yang keempat, lalu kepada siapa? Baru bapak. Masya Allah, kasih hadiahnya. Bang Nanya, kasih hadiahnya. Masya Allah Bapak. Untuk yang akhwat, sepertinya susah kayaknya. Susah kayaknya tadi. Tidak kelihatan, suaranya pun tidak terdengar. Sudah dikasih mic. Oh sudah dikasih mic, ada yang mau jawab? Silahkan. Fadhal. Lumayan ini. 2 liter. Tidak usah ribut-ribut desek-desekan sama orang beli di toko. Dikasih. Ada yang mau jawab? Barusan sudah dijawab. Hadis tentang sebaik-baik amalan adalah yang pertama salat pada waktunya yang paling dicintai, yang kedua birrul walidain, yang ketiga jihad fisabilillah. Yang ketiga man ahaqqun nas bihusni sahabati. Siapa manusia yang paling pantas untuk aku berbuat baik kepadanya? Ibumu dan baru bapakmu. Masih banyak hadis lagi yang lain yang sudah kita bahas di kajian ini. Ada 2 slot yang tersisa. Silahkan mic-nya di belakang. Kalau tidak mau kita kasih ke bapak-bapak. Oh ada sudah, hidup mic-nya tuh. Bismillah, anda tunggu jawabannya. Naam, tafadhal. Masya Allah, Allahu Akbar. Sahih, satu lagi. Siapa yang bisa dipindah mic-nya ke yang lain? Ada atau enggak kira-kira? Tadi ada belasan riwayat yang kita sebutkan, insya Allah. Ya. Tafadhal, akhwat. Kalau salah tidak dihukum, tidak usah malu. Ada lagi? Ada lagi nak? Iya, siap. Silahkan, kita tunggu hadisnya.
Masya Allah. Betul. Harithatu ibnu Nu'man. Nah, Masya Allah. Kasih hadiahnya. Tapi para jamaah, hadiahnya sudah habis. Yang lain insya Allah lain waktu dapat minyak goreng. Insya Allah. Atau dapat beras dan lain-lainnya. Kita mendukung yang seperti ini, berbagi, insya Allah bermanfaat ya. Tapi para jamaah, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Ya, kurang lebihnya Anda mohon maaf. Atau mungkin ada ikhwah yang mau bertanya, tafadhol. Tapi Anda rasa semuanya sangat jelas para jamaah. Tapi mungkin ada yang belum dimengerti, tafadhol mau ditanya lagi. Atau ada yang bertabrakan di pemikirannya harus begini dan harus begitu, bisa kita jelaskan insya Allah. Tafadhol, silakan. Bagaimana cara birrul walidain berbakti pada orang tua telah meninggal dunia? Nah, Syekh bin Baz rahimahullah pernah ditanya soal yang sama. Orang yang ibunya atau orang tuanya sudah meninggal, dia ingin birrul walidain, bisa. Yang pertama caranya dia sambung silaturahmi orang-orang yang dekat sama orang tuanya. Sambung silaturahmi. Berbuat baik kepada orang-orang yang dulu dibuat baik sama orang tua kita kepada dia. Misalkan orang tua kita suka sedekah ke fulan, misal orang tua kita meninggal, kita yang sambung. Ini salah satu birrul walidain. Yang selanjutnya, berdoa untuk keduanya. Jangan pernah putus doa untuk birrul walidain, untuk kepada kedua orang tua. Dan juga kita mau bersedekah atas nama orang tua kita, itu juga diperbolehkan. Ya. Ada kisah ya, seorang wanita, ini bukan birrul walidain sebenarnya, orang wanita ini melambangkan cintanya istri tersebut kepada suaminya. Jadi ini cerita, ada seorang di Arab Saudi nikah, punya istri dua. Istri keduanya ini orang Thailand asalnya. Ya mungkin di sana jadi suster, mungkin pernah merawat dia di rumah sakit, mungkin tertarik, akhirnya ditanya, dinikahi akhirnya. Dan lama setelah menikah itu meninggal suaminya. Dikasih warisan, suaminya orang kaya. Dikasih warisan 1/8 dibagi 2, 1/8 yang satunya dikasih ke istri yang satunya, yang 1/8 yang satunya dikasih ke istri yang kedua. Ini jumlah uangnya sangat banyak sekali. Akhirnya si ibu ini setelah peninggalan suaminya pamit mau pulang ke Thailand. Muslim, ya mungkin kalau tidak salah dari suku Campak ya, di Campak itu banyak orang Islam di Thailand. Pulang ke Thailand atau Filipina kira-kira, salah satu Filipina atau orang Thailand. Di sana ya, sudah bertahun-tahun uang itu dikirim terus dihidupkan sama anaknya bapak ini. Gimana ini istrinya bapak ya. Kita lihat gimana anaknya berbakti sama bapaknya. Terus ini gimana bukan ibu kita tapi istrinya bapak, dikirim uang terus dari Saudi untuk menghidupkan. Gimana kabarnya ibu, sehat, ini kita kirimin uang untuk biasanya. Subhanallah para jamaah, suatu saat anak-anaknya ini berlibur datang ke Filipina mau ketemu sama ibunya ini, ibu tirinya ini. Mau dilihat keadaannya seperti apa ya. Miskin jamaah. Loh, mana uangnya? Hidup pas-pasan padahal dikasih uang banyak. Dianterin sama ibunya, kamu mau tahu uang yang kamu kasih selama ini saya buat apa? Sini ikut. Dibangunin masjid atas nama suaminya jamaah di kampungnya itu. Subhanallah, ini uang bapakmu saya bangunin masjid itu. Disingin cintanya dia sama suaminya ya, ini salah satu bentuk ya, kalau orang meninggal kita mau beramal buat dia ya, para ulama membolehkan, mau disedekahkan atas nama orang tuanya boleh. Itu juga termasuk salah satu bentuk birrul walidain. Tapi yang nomor satu ya itu tadi, kita doakan kedua orang tua. Jangan putus ya. Kalau orang tua kita punya utang, bayar utangnya. Jangan, iya kan bukan anak yang utang ya. Usaha tetap untuk bayar utangnya. Kasih anak waktu pak. Orang tua saya punya utang, saya tahu orang tua saya sudah meninggal. Kasih anak waktu. Gimana ceritanya itu yang diceritain ya. Ada orang dimasuki penjara para jamaah sekalian, gara-gara ya, bapaknya punya utang. Bapaknya punya utang kira-kira 200.000 real. 200.000 real itu atau lebih ya, miliaran utangnya. 2 juta real apa utang? Pokoknya sangat banyak. Apa 600.000 kira-kira seperti itu? Ya 1,8 miliar kira-kira utangnya. Ya. Ditangkap bapaknya ini di penjara.
Tapi tidak lama setelah itu bapaknya meninggal. Belum sempat melunasi hutang ini, bapaknya meninggal. Kata anaknya, ya, saya rela, saya masukkan saya penjara, asalkan orang tua saya lunas. Anaknya dimasukin penjara para jamaah karena bapaknya punya utang, karena ahli warisnya. Katanya hakim, ya, saya kasih waktu kamu untuk bekerja. Ditanya berapa penghasilan? Mau penghasilanku hanya sekian ribu, sedikit. Kalaupun 1 tahun dikumpulkan atau 2 bulan dikumpulkan, dari 600.000 cuman kepotong ribuan saja, bisa cuman 10.000 atau berapa. Ya sudah, tidak apa-apa, kata hakimnya, saya kasih kamu waktu 2 bulan kamu kerja, kurang lebih seperti itu. Kerja, usaha banting tulang, alhamdulillah dapat lebih dari yang semestinya. Dapat 20.000. Ini utangnya 600.000 jamaah. Dibayarin, nih, saya kasih waktu lagi. Kerja lagi, cuma dapat sedikit. Dapat berapa ratus ribu ditutup, masih ada sisa 500.000 rial kira-kira. 500.000 rial ini 2 miliar para jamaah. Ya sudah, tidak apa-apa, ya, masukin anak penjara, tidak apa-apa. Dibilang dia sama diribut di pengadilan, masukkan anak penjara, tidak apa-apa. Tapi tolong ganti utang bapak anak ke anak, tidak apa-apa. Jangan dikasih ke anak, kasihan abah anak sudah mati. Ya, subhanallah jamaah, ribut. Ada salah satu reporter diliput, ya, ditulis, ya, orang nulis koran, apa namanya itu, wartawan, ditulis kisah ini di koran, menggugah hati banyak orang jamaah. Dibahas sama pentolan orang kaya, ini orang luar biasa, kita bantu dia sumbangan. Sebentar lagi anak ini dijemput di penjara, dikeluarin di penjara. Utangmu sudah lunas. Ada orang yang ngasih cek 500.000 rial, keluarin anak itu dari penjara. Subhanallah. Itu birrul walidain. Sayang sama orang tua. Meskipun sudah mati, meskipun kita tidak mampu, kita usaha tutup utangnya orang tua. Masalah besar jamaah. Jangan sama kita dibuat main-main. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa aja. Mungkin sekian para jamaah, ya, ana rasa cukup. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.